Gimana pertanyaannya? Ketika Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya turun ke alam maut, dia membebaskan tawanan. Nah, itu pertanyaannya adalah diambil kemana tawanan itu, ditempatkan di mana? Ini kamu bicara yang di Efesus ya? Hmm? Yang di Yang Efesus kan? setelah setelah Yesus turun, Enggak. setelah Yesus disalib, kemudian turun ke dalam kerajaan maut. Iya kan di mana di buku mana kemarin? Di Efesus ya kalau nggak salah. Ya, salah satunya rujukan ayatnya itu di Efesus 4 ayat 8. Ya kita mesti tahu dulu mana Efesus 4 ayat 8 ya. Apakah itu merujuk ke peristiwa itu? Kan kemarin ada tiga ayat. Yang Hmm. 1 Petrus 3 ayat 18, Hmm. Efesus 4 ayat 8, sama Matius 12. Hmm. Nah, itu apakah tiga ayat itu merujuk pada kuasa Kristus atas kematian sama? Pertanyaannya, waktu dia pergi ke tempat tinggi, berarti dia ini namanya ascending. Artinya dia pergi yang menurut kisah para rasul naik ke surga, betul? Ya, Ya naik ke ini yang surga. Efesus ya. Ini Efesus nih, kita bicara Efesus dulu nih ya. Ya, Apakah Yesus pergi ke surga bawa orang atau sendirian? sendirian. Sendirian. Nah ini jadi artinya apa ini? Berarti nggak nyambung ya ini ya. Salah ya. Satu nggak nyambung atau salah cetak gitu aja tinggal pilih. Betul? Oke, oke. Emang ada tulisannya Yesus pergi rame-rame? Nggak ada. Nggak ada. Dan ini tertulis bahwa nih Yesus naik ke surga. Lagi enak-enak ngomong, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutup pandangan dari mereka. Betul? Iya, Nggak ditulis sesudah ia mengatakan demikian, Yesus dan para tawanan. iya. Nggak Berarti ada salah. tulisannya. Iya, iya. Aku Jadi yang nggak teliti ya. Mm. ini apa ini? Membuat tahun artinya apa? Saya nggak ngerti kenapa ditulis ia membawa tawanan. Iya, salah deh. Ya, mari kita lihat. Yang gampang-gampang aja bahasa Inggris aja. Dah, ya. Beda kalau saya nge-fly sama nggak nge-fly ngajarnya beda. Kemarin sedikit nge-fly. Berarti nggak usah pakai rujukan ayat deh. Saya cuma tanya yang itu aja ketika Yesus selesai disalib, kemudian dia turun ke dalam kerajaan maut. Sebentar, Itu. turun dalam kerajaan maut yang ada di pikiran kita apa? Apakah Yesus pergi ke suatu tempat di mana banyak orang di dalamnya atau gimana? Ini mesti tahu cara pikir, pola pikirnya kamu sama pola pikirnya saya beda. Yang Hmm. namanya turun dalam kerajaan maut, banyak orang Indonesia atau banyak orang secara umum berpikir bahwa dia mengunjungi suatu tempat. Betul nggak? Iya. Di dalam roh dia pergi ke dalam suatu tempat. Kalau Yesus pergi ke suatu tempat, rohnya pergi nih, misal rohnya pergi, dia mati nggak? Yesus nggak pernah mati. Ya, masanya kalau kita anggap kita kan udah belajar Yesus nggak pernah mati. Nah Yesus kalau mati, lalu rohnya kan keluar katanya.
Ya. Rohnya keluar pergi ke suatu tempat kan? Mm-mm. Kalau kalau bacanya secara pikiran begitu, kita memikirkan kerajaan maut itu adalah suatu tempat di mana orang lagi dikumpulin, entah orang itu orang jahat atau orang baik, betul? Mm-mm. Seperti ada tempat tampungan, betul nggak? Iya, Ya, seolah seperti itu. seperti itu pikirannya. Kalau saya mikirnya gini, dia turun dalam kerajaan maut, dia pergi masuk kubur. Kerajaan maut itu maut dan kerajaan maut. Ingat Wahyu 20? Maka maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam api, betul? Iya. Maut itu kematian. Kerajaan maut kumpulan orang-orang mati. Kumpulan orang mati ya kuburan. Mm. Kuburan. Artinya Yesus turun ke dalam kerajaan maut, artinya dia pergi ke, bukan pergi, dia dikuburkan. Kan Yesus buktinya dikuburkan. Betul? Iya. Itu artinya, saya bacanya beda. Saya nggak berpikir bahwa dia pergi kemana-mana. Enggak. Ya, itu mesti tahu dulu. Artinya bahwa Yesus pada posisinya sebagai manusia, dia terlihat mati, padahal dia tidur, istilahnya kayak tidur. Maka dia anggap tidur dia. Lalu dia bangun lagi. Nggak mati, orang tidur mati. Nggak mati orang tidur mah. Betul nggak? Iya. Jadi dia nggak kemana-mana, dia di kuburan aja. Tapi pada hari ketiga, dia bangun, dia bangkit. Dia bangkit lalu pergi. Ya. Sekarang kita mau lihat dulu, satu persatu ya. Efesus 4. Dikatakan, when he, Duh. When he ascended up on high, waktu dia pergi ke tempat yang tinggi, katanya dia membawa tawanan-tawanan, betul? Tapi bahasa Inggrisnya Ya. mengatakan he led captivity captive. Kita klik, copy, Google, susah amat. Kok ini? Google. Translation. Apa artinya? Ia menawan tawanan. Itu Activity active. dia menawan Ya. tawanan. Beda nggak? Membawa tawanan sama menawan tawanan. Beda. Menawan tawanan justru tidak membebaskan. Ditawan. Tawanan itu penjahat misalnya kan ya. Dia memenjarakan penjahat. Kira-kira betul nggak? Kira-kira gitu. Iya. Bahasa yang ini menawan tawanan agak pusing gitu. One, 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 one gini. Tapi kalau saya mengatakan dia menahan. Menawan tuh menahan bukan sih? Iya, sama. Kayak Menahan. polisi menahan, menawan tuh artinya ditangkap gitu ya. Ditahan lah, dia ditahan karena penjahat gitu kan. Dia menahan penjahat, betul nggak? Iya, Boleh nggak saya mengatakan ia menahan penjahat, boleh nggak? boleh. Boleh ya. Ia menawan tawanan. Pertanyaan di sini, siapa tawanan? Nah, itu. Siapa? Ia menawan tawanan. Setan. Oh, Setan, setan yang punya maut. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Saya ingat setan tawanan. Nah, lihat. gambarannya seperti apa ya? Dia Bagi gambar, menawan kita tawanan nih, kita mau tahu tawanan dong. Arti tawanan. Kita lihat aja yang gampang. menahan setan berarti ya. Ya lihat. Yang ditahan siapa kan gitu. Lalu aku melihat seorang malaikat Wahyu 20 turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular, bla 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 bla. Ia mengikatnya 1000 tahun. Ia lalu melemparnya ke dalam jurang maut
dan menutup jurang maut itu. Bentar. Aduh. Dah, buang sini aja pakai tisu. Dan memantrakan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ditangkap si ular, lihat nih. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis dilepas dari mana? Dari penjaranya. Artinya dia di penjara, bukan? Ini kapan ya? Iblis di Nanti kedatangan Yesus kedua kali, ya. Cuma masalahnya kalimat tawanan ini berhubungan langsung dengan si setan. Artinya waktu Yesus naik ke surga, ya, dia menawan tawanan. Artinya segala hal, segala dunia-dunia jahat sudah ada di bawah kaki dia, bukan? Kalau menawan tawanan berarti dia lebih kuat, lebih berkuasa, bukan? Kayak polisi menangkap penjahat, polisi punya kuasa lebih tinggi, betul? Iya, Jadi dia berkuasa atas para setan-setan ini, lebih berkuasa dia. Setuju ya? Let captivity captive. Artinya dia menawan tawanan. Dan ini berhubungan dengan 1 Petrus 3 ayat 18. Kita lihat. terus 3 ayat. Yang itu, yang dia pergi ke lihat nih. Sebab Kristus mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya membawa kita pada Allah. Dan yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ini Petrus ngomong nggak sembarangan. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dalam keadaannya sebagai Allah, bisa dibunuh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini sering kali ditulis dalam keadaannya gitu loh. Salah satu contoh lagi, di mana? Ibrani, kita lihat. Ibrani berapa ya? 5, kalau nggak salah. Kita lihat. Ya. Lihat, Pak. Oh iya, dalam hidupnya Hmm. sebagai Udara manusia. tiba-tiba dingin jadi batuk saya. Dalam hidupnya sebagai apa? Manusia. Apa penting ditulis-tulis begini? Manusia, manusia aja. Tapi kenapa dalam hidupnya sebagai manusia? Ini baca, kalau benar, kita tahu ini bukan sembarangan orang. Contoh, Superman. Udah pernah nonton film Superman? Iya, nonton. Superman manusia bukan? Iya, Saya tanya. Manusia bisa terbang nggak? nggak bisa. Manusia nggak bisa terbang. Manusia bisa angkat pesawat nggak diangkat sama dia? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau Superman bisa nggak? Bisa. Artinya dia Dalam bukan keadaannya. artinya dia bukan manusia. Segala sesuatu Ketika yang manusia bisa lakukan, semua manusia bisa lakukan, disebut manusia. Tapi kalau ada sesuatu yang manusia nggak bisa lakukan, dia bukan manusia. Satu-satunya Superman, nggak ada lagi yang lain. Jadi waktu Superman jadi manusia, pakai kacamata, ya kan? Sebelum dia kan selalu gitu pakai kacamata. Nanti pas ada apa-apa dia lepas kacamata jadi Superman, betul? Tapi dalam kehidupannya sehari-hari seperti manusia. Ceritanya kan begitu. Yesus lahir sebagai manusia. Ya, jadi ini kalimat dalam keadaan sebagai manusia ini penting sekali. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya dia benar-benar mempersembahkan doa dan permohonan
dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Yesus nangis, minta diselamatkan dari maut. Kenapa? Sekali lagi, dalam Iya, hidupnya sebagai manusia, dia memberikan contoh kepada kita, manusia. Kita harus mempersembahkan doa dengan permohonan dengan ratap tangis. Permohonan dengan ratap tangis bukan berarti tiap permohonan nangis-nangis, nggak perlu. Tapi permohonan dengan ratap tangis itu sebuah permohonan yang tak henti-henti. Betul? iya, Permohonan dengan penuh sukacita bahwa kita tahu bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Kalau kita kok berdoa sama ditulis Tuhan, ratap tangis? kenapa? Kok ditulis ratap tangis bukan sukacita? Pertanyaannya, kamu pernah nggak bersukacita sampai nangis? Pernah. Nah, itu namanya bukan ratap tangis, kan namanya kita bersukacita dengan ratap tangis. Oh, Boleh nggak gitu? boleh, tapi ayat itu kan sepertinya seperti mengeluh gitu loh kan, dengan keluhan, dengan ratap tangis, pergumulan, kesusahan, kesulitan, Kita lihat ya. tangisan. Ya. Ayat berapa? Ayat 7 ya. Ayat itu kan kalau Hah? kita belajar yang kalau menurut Hendrik dari ayat itu kan kita belajarnya Tuhan Yesus itu tidak susah gitu loh. Dia itu bukan Oh iya. Ya. bukan menangis karena Nggak, Yesus sedih. Yesus Susah. pernah menangis waktu waktu siapa? Waktu Lazarus. Lazarus. Ya. Bukan artinya menangis tuh dia takut, dia enggak, dia tidak pernah Ya, takut. bukan takut. Dia Ya. tidak pernah takut, itu aja. Apa yang terjadi atas manusia, terjadi atas dirinya. Hanya saja dia tidak takut. Dia tahu bahwa rasa takut itu buatan setan dan itu tertulis. Tertulis apa? Bahwa apa yang apa namanya? Tuh, ini udara di sini. 2 Sampai Timotius 1 ayat 7 ingat nggak? Kalau aduh, ke bahasa Inggris semua. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? bukan roh ketakutan, Ini melainkan penting. roh yang membangkitkan Kalau kekuatan. artinya kalau Allah yang disembah Yesus, kok Yesus menyembah Allah dalam keadaannya sebagai manusia? Ingat, dia memberikan roh. Dia tahu nggak? Yesus tahu nggak kalau Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan? Tahu. Dia tahu. Maka dia nggak pernah takut kan gitu kira-kira. Ya. Jadi Ibrani 5 dalam keadaannya sebagai manusia ya dengan ratap tangis. Ini ratap tangis nih crying disebut di sini crying, strong crying. Ini adalah kalimat strong crying ini bukan tangis juga sebenarnya. Teriak, teriakan. Bisa jadi teriakan, ya. Dan keluhan kepada dia. Doa mungkin ya, doa Kenapa? ya, doa. Hah? Doa. Doa. Ya, Kalau pokoknya di doa, doa, doa yang sungguh-sungguh lah. Di kalimatnya dengan kalimat yang gampang, mempersembahkan doa dan permohonan yang sangat sungguh-sungguh, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia didengarkan. Bagaimana caranya mendengar di Tuhan kita punya doa didengarkan? Ke harus saleh, hidup saleh, ya selalu. saleh itu aja. Dan sekalipun ia adalah anak, artinya apa? Banyak orang pakai huruf besar, sekalipun ia adalah Allah, kan gitu. Banyak orang berpikir anak ini Allah, Tuhan gitu loh, Tuhan. Sekalipun ia adalah Tuhan, ia belajar menjadi taat, betul? Iya. No,
Ini bisa terjadi atas diri kita. Kita juga disebut anak. Artinya sudah jadi anak, dia tetap belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Kita nih sudah jadi anak, tetap belajar, tetap taat. Nggak semena-mena hidupnya. Itu yang mau dikasih tahu. Tapi banyak orang yang merasa dirinya anak, hidup mau gue kan. Hidupnya mau dia. Mau berbuat dosa melulu kerjaannya. Nggak ada yang lain. Kalau nggak berbuat dosa rasanya nggak enak. Itu repot banget itu. Ya, lanjut ya. Jadi kita mesti tahu dulu kalimat 1 Petrus ini. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, nah, ingat ya. Dan dalam roh itu ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Sekarang pertanyaannya, roh yang di dalam penjara, siapa yang ada di dalam penjara? Tadi iblis. Iblis, jelas-jelas. Nih, mana tadi tuh? Mana? Wahyu Wahyu 20. 20. Ya, Wahyu 20 ya. Jelas-jelas iblis ini keluar dari penjara. Jadi, dan ingat, disebut nih katanya. Yaitu, itu roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi orang berpikir roh-roh yang tidak taat pada zaman Nuh. Bukan begitu cara pikirnya. Roh-roh yang mana? Iya, Roh-roh yang mana? roh Pertanyaannya, yang mati. kenapa? Ya roh-roh yang mati itu Hmm. dipikirnya seperti itu. Nangkepnya ayat ini. Nah, sekarang kalau kita baca begini. Roh-roh mereka yang ada di penjara ini, yang dulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Waktu Nuh tidak taat kepada Allah, bukan berarti rohnya ini manusia semua. Betul nggak? Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Itu kita jangan sampaikan mari dulu, kita urusin dulu ini. Satu nih, yang atas dulu, oke? Hmm. Apakah ada tulisan Injil? Dulu pernah ya, ndak ada ya. Jelas-jelas nggak ada. Kita lihat. Makanya nih, betapa bahayanya menambahkan, mengurangkan sebuah kalimat. Katakan, by which also he went and preached unto the spirit in prison. Preach. Mana preach the gospel? Apakah Yesus mengabarkan Injil? Ini kalimat mengabarkan Injil sudah puluhan tahun pendeta-pendeta di Indonesia mengabarkan menceritakan bahwa Yesus mengabarkan Injil kepada orang-orang mati loh, Iya. tanpa menyelidiki kalimat aslinya. Preach. Kalau memang Petrus mau menulis preach the gospel, harusnya ada tulisan preach the gospel, bukan? Betul nggak? Iya. Taunya juga gitu kalau Yesus itu bawa Injil. Pertanyaannya, Yesus bawa Injil apa Yesus adalah Injil? Yesus sendiri Injil. Dari Injil ya. Preach. Kalau memang benar, ini harus preach the gospel.
Harusnya ditulis nggak? Harusnya ditulis nggak nih? Preach the gospel. Iya, Ada contohnya nggak? tulis. Ada contohnya. Orang yang sama yang nulis. Lihat. Tuh ayat selanjutnya. 1 terus 4 ditulis. For this cause was the gospel preached. Ada nggak tulisannya? Nggak ada. Oh, gospel. Ada nggak tulisan gospelnya? Ada. The gospel preach. Ini tulisan di dalam buku 1 Petrus 4, di mana tulisannya di bawah. Itu sebabnya Injil telah diberitakan kepada orang mati. Sama nggak sama kalimat tadi? Bahwa Sama. Yesus mengabarkan Injil. Kalau terjemahannya yang 1 Petrus 4:6 itu Indonesia dengan Inggris sama. Ya, jadi apakah Yesus memberitakan Injil kepada orang mati? Enggak. Pertanyaannya, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ini bacanya kalau salah baca bahaya sekali. Lihat. Ini kalimatnya itulah sebabnya Injil diberitakan kepada orang mati. Artinya Injil benar-benar diberitakan kepada orang mati, betul? Iya, kita nangkepnya seperti itu. Bahaya sekali nggak kita lihat pakai bahasa Inggrisnya. For this cause was ini present tense atau past tense? Pas. Past tense. The gospel preach. Artinya Injil ini diberitakan sehari ini atau kemarin-kemarin? Itu sih hilang, hilang signalnya. Nungguin Lucy. Shalom Bu Linda, apa kabar? Apa sayanya yang Ibu Linda masih dengar suara saya? Hmm. Wah, hilang bener. Sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, lanjut lagi Lucy ya. Ya, kelempar kok. Ini Ya, saya saya tahu. pakai data seluler. Ya, saya tahu. Saya kayaknya juga hampir habis ini dataku. Aduh. Di Kok sini pakai nggak ada data? wifi. Nggak punya wifi di Magelang. Ya, nggak apa-apa. Ya. Hmm. Ya, oke, lanjut lanjut ya. Jadi, kita Ya, mesti tahu dulu, kalau dikatakan for this cause was kan past tense, betul? iya. The gospel preach. Berarti Injil ini diberitakan hari ini atau kemarin-kemarin? Was the gospel preach. Artinya Injil ini sudah diberitakan kemarin-kemarin, bukan? Betul nggak? Lucy masih dengar? Halo Lucy. Iya, iya, betul. Sudah, Ya. sudah diberitakan. Was ini sudah diberitakan, sudah lewat, betul? Udah past tense, betul? Iya, sudah diberitakan. Also, to Iya, them that iya. juga kepada mereka that apa nih? Are dead. Ini present tense atau past tense? Kalau are.
Hari ini present tense atau past tense? Lucy masih ada? Aduh. Iya, iya, oh. Ya, ini present tense bukan? Iya, itu present kalau itu. Jadi Iya, ke- jadi kepada mereka yang sekarang mati, juga kepada mereka yang iya. sekarang mati. Artinya Injil ini diberitakan kepada Sudah mereka dulu diunjil waktu hidup, betul? Sekarang udah waktu mati. hidup. Oh ya. Nah ini. Dan ini lucunya, itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Pakai bahasa Indonesia yang lain, contoh mudah dibaca. Dikatakan, tetapi itu sudah menjadi rencana Allah. Sebagian dari mereka diberitakan kabar baik sebelum mereka mati. Sebagian dari Artinya mereka Injil ini diberitakan. diberitakan Ya, yang kepada lain mereka apa? waktu mereka hidup baru mati. Waktu mereka hidup. Waktu mereka hidup, ya, lihat yang lain. Bahasa Indonesia masa kini. Ayat 6. Itulah sebabnya kabar baik sudah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Sudah diberitakan juga kepada orang. Nah, ini juga nggak benar. Misalnya, firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya berita kesukaan dikabarkan kepada mereka di antara kita yang sekarang mati. Artinya sudah diberitakan, betul? Ya. Sudah diberitakan pada waktu hidup. Makanya nih, kalau terjemahan salah, bacanya ngeri banget. Dikatakan Injil diberitakan kepada orang mati. Padahal aslinya mengatakan Injil itu sudah diberitakan kepada mereka yang sekarang mati. Artinya waktu mereka hidup. Jelas sampai sini. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mau menginjili orang di dalam neraka. Ngapain? Ya, nih 18. Tidak menginjil. Yesus tidak menginjili. Artinya Injil ini nggak ada. Memberitakan apa? Dia pergi, kalau bahasa Inggrisnya, preach. Dikatakan, by which he went, pergi dan preach. Preach apa? Preach apa? Mengabarkan apa? Memproklamirkan kemenangannya, Yes, kemenangannya atas maut. yes, kemenangan atas segala-galanya. Dia memproklamasikan kepada spirit in prison, kepada si setan. Setan-setan dan the fallen angels. Kepada, apa tuh? Malaikat-malaikat yang jatuh, bukan? Jadi, which sometimes were disobedient. When once the long suffering of God waited the days of Noah, while the ark was preparing. Jadi, pada saat which sometimes were disobedient. Artinya, yang pada saat itu tidak taat, disobedient. Tercatat di buku Ibrani, Yudas. Yudas 1 ada tulisan mengatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka. Nih, ya bahasa Inggrisnya, Jude. Loh, kok Indonesia Inggris di sini ya? And the angel which kept not their first estate, but left their own habitation, meninggalkan surga, he has reserved in everlasting chains. Apa everlasting chains? Tercatat di dalam buku Wahyu, suatu rantai
besar di tangannya. Ini rantai yang sama, ya. Malaikat yang tidak ada dalam belenggu abadi, betul? Belenggu, Ya, belenggu tuh rantai ya, benar ya? Nih, iya. under the darkness unto the judgment of the great day. Jadi bacanya mesti benar. 1 Petrus ini. Dia memproklamasikan kemenangannya kepada roh-roh yang ada di dalam penjara yang pada waktu saat itu, pada zamannya Nuh, pada saat Allah sedang menunggu nih manusia di bumi ini untuk bertobat. Manusia di bumi ini disuruh bertobat. Tahu dari mana? Kita mesti lihat cerita Nuh. Kalau bicara Nuh, Kejadian 6, kejahatan Nah, manusia, betul? Dikatakan iya. ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, segala kecenderungan hatinya selalu membuka kejahatan semata-mata. Ini kerjaan siapa? Setan. Kerjaan setan. Tuhan lagi nungguin orang untuk berbuat baik, tapi setan-setan ini ngerjain ini ceritanya. Roro mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, bukan roh-roh bukan roh-roh mereka manusia, tapi manusia-manusia yang tidak taat kepada Nuh gara-gara setan. Betul? Jelas nggak kira-kira bacanya? Berarti rohnya itu adalah roh setan, bukan manusianya, gitu kan? Bukan manusia, kan sudah dibilang manusia nggak punya roh. Ya, bukan manusia ya. Satu, kedua, yang paling penting kita baca nih, paling penting nih, buku Ibrani 9. Tapi sebenarnya nggak usah diproklamasikan kan sebenarnya mereka tahu ya. Gimana sih? Maksudnya kan Yesus menang gitu kan. Yesus menang karena Yesus Gini, kalahkan maut gitu. kita mesti tahu, Yesus menang dalam keadaannya sebagai manusia atau dalam keadaan sebagai Tuhan? Dia menang Sebagai manusia. sebagai manusia, dia menang. Dia proklamasikan. Lu pikir lu dulu kalahin si Adam, kira-kira gitu. Sekarang nih, Adam Hmm. kedua, manusia. Nggak bisa kalah sama kamu. Kenapa saya nggak bisa kalah sama kamu? Karena ada roh Allah di dalam hidupku. Itu yang dia mau kasih tahu proklamasinya itu. Dan di dalam roh itu Berarti juga, dikatakan dalam roh berarti itu juga, setan. rohnya Tuhan, dia pergi Hmm. memproklamasikan. Kenapa? Berarti setan itu nggak ngerti semuanya ya. Dia Nggak tahu, bukan yang ngerti, nggak tahu. tahu taunya Yesus kalah gitu ya. Setan itu bukan maha tahu, dia tahu tapi nggak maha tahu. Ya, Setan tahu masa lalu kita, ya, masa ya. depan kita dia nggak tahu. Anak, misalnya nih, ada anak-anaknya dia nih, anak setan, jahat, minta ampun. Dia pikir udah jadi milik dia. Dia nggak tahu masa depan anak ini tiba-tiba berubah menjadi anak Tuhan. Dia nggak tahu itu. Ya. Seperti apa ya gambarannya Yesus memproklamirkan itu? Apakah kalau digambarkan tuh di depannya si Lucifer itu dia bertemu dengan Lucifer di suatu alam atau gimana? Bisa jadi, Kalau bisa jadi dia ketemu. katanya kan di bagian bumi yang paling bawah ya. Loh, ini bagian bumi paling bawah artinya kuburan. Oh, Kuburan, ya. Kuburannya bukan alam roh. bukan. Jadi dikatakan, Ini harus diputer-puter terus. ya, ya, di mana tuh? Bumi yang paling bawah di mana tulisannya? Pokoknya itu jawabannya, pokoknya yang namanya bumi paling bawah itu semua artinya kuburan. Nggak ada arti yang lain selain kuburan ya. Jadi tadi kamu baca mana? Oh, baca Ibrani 9 ayat 27. Catat nih, penting. Dikatakan sama seperti manusia,
ditetapkan untuk mati berapa kali? Satu kali Satu kali. Sesudah itu, dihakimi. apa mungkin Yesus turun ke dunia memberitakan kepada roh-roh ini, kepada roh-roh manusia. Sedangkan Ibrani mencatat orang mati sekali, sesudah itu dihakimi. Saya nggak paham itu kalimatnya kok Hendrik itu. Artinya gini, Apa? kalau Apa? dikatakan Yesus turun ke dunia orang mati, mengabarkan Injil, artinya buku Ibrani ini harus dihapus. Karena apa? Orang mati sekali, sesudah kematian itu masih dikasih kesempatan untuk dia diberi kesempatan untuk diinjili gitu. Nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Ini jelas kalimat ini. Lalu tambahannya Oh. lagi, mana? Udah saya ini. Berarti maksudnya Ko Hendrik kan itu memperkuat bahwa roh-roh itu maksudnya bukan manusia gitu Bukan kan. manusia, Yang Ibrani. bukan Ibrani manusia. 9 ayat 27 Ya. ini ya. Tambahan lagi, Oke. Pengkhotbah 9 juga ayat 5 dikatakan. Kamu baca coba. Mau tahu lah. Khotbah 9 ayat 5 ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Orang mati udah nggak tahu apa-apa. Mau ngabarin Injil gimana caranya mau dia kabarin? Orang nggak tahu apa-apa. Oh iya. Lalu nggak ada lagi upah. Upah apa lagi? Upah keselamatan. Udah nggak ada. Tidak ada lagi upahnya lagi. Upah keselamatan nggak ada. Mengabarkan Injil artinya mengabarkan keselamatan, bukan? Lalu Apa tadi lucunya lagi, artinya tidak ada upah lagi tadi artinya apa? upah kan macam-macam. Upah keselamatan dong. Betul dong. Hmm. Keselamatan Itu itu nanti adalah kan upah. Upah keselamatannya. kata. Kenapa? Nanti kan keselamatannya ketika dibangkitkan itu kalau Belum pertanyaannya. menurut Ya eh, nanti kalau ya pertanyaannya untuk bisa diselamatkan kebangkitan kedua nanti, apa yang harus dilakukan sekarang? Hidup ya benar. harus hidup benar, Hidup benar. saleh. Pertanyaannya, upah dari kita hidup benar adalah keselamatan, bukan? Ya. Kita mendapatkan upah pada saat kita masih hidup untuk mendapatkan upah itu. Kalau udah mati, upah apa lagi? Oh, itu maksudnya. Eh? Jelas ya. Orang udah mati, udah nggak ada upahnya. Upah keselamatan. Mana mungkin orang jahat mati, udah mati, dapat upah lagi. Nggak ada. Upahnya apa? Kematian, kengerian yang kekal dikatakan. Tapi Yesus datang ke dunia orang mati untuk orang-orang model begini. Mungkin nggak? Nggak bisa. Ya nggak mungkin. Nggak. Sedangkan, sedangkan kalau memang Tuhan mau menyelamatkan orang-orang ini, kenapa nunggu 4.000 tahun? Zaman Allah aja langsung nyelamatin mereka, betul betul nggak? Ya. Kan gitu. Halo Bu Linda. Jadi, jadi sekali lagi kita mesti ngerti kalimat apa namanya, orang mati itu udah nggak tahu apa-apa lagi. Jadi kita kalau baca 1 Petrus 3 ayat 18, Tuhan tidak memberitakan Injil. Kalimat Injil tidak pernah ada. Kalimat memberitakan artinya memproklamasikan. Ya. Memproklamasikan kepada setan-setan. Roh-roh yang di penjara ini jelas-jelas kita sudah kasih lihat di Wahyu 20 bahwa setan ditangkap lalu dikatakan di bawah sadi setelah selama masa 1.000 tahun berlalu iblis dilepaskan dari penjaranya. Yang di roh itu roh roh yang di penjara itu adalah iblis.
dan pengikut-pengikutnya, the fallen angel, ya, ini. Itu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada mereka, kepada Allah. Bukannya Nuh, pada zaman Nuh, ini setan-setan nggak taat. Jelas nggak? Ini setan-setan nggak taat. Zamannya Nuh, setan-setan sudah nggak taat pada saat Tuhan sedang menanti Dengan sabar. manusia-manusianya. Betul nggak? Dan ingat, Petrus ini menulis, menulis, menulis ini nih. Petrus menulis ini semua nih, bukan buat orang pinter loh. Petrus ini menulis bukan buat ahli-ahli Alkitab, teologian-teologian, bukan. Kepada orang-orang biasa. Percaya nggak? Petrus ini menulis, jadi gampang, sebenarnya gampang dicerna. Ya, lihat. Syung, Oh iya. itu roh-rohnya bukannya roh-roh orang yang mati di zaman Nuh, Syung. Bukan, Kok beda lagi ya? bukan. Roh-roh di dalam penjara ini setan. Hah? Kalau di zaman Nuh, kembali lagi, kalau kita baca zaman Nuh, Ngapain dia memberitahu Injil kepada setan? loh, masalahnya Injil ini nggak ada tulisan Injil. Kalimat Injil nggak ada. Ditambahin. Jadi Sama. mesti sorry ulang. Coba tulis apa? Sorry gua telat. Oke, ulang ya. Ini dia pergi memberitakan Injil. Dia nggak memberitakan Injil, tapi bahasa aslinya dibilang he went and preach. Nggak ada kalimat Injil. Tapi kan kalau kalau preach, Enggak. kalau preach kan itu mengabarkan Injil dong. Kalau preach, berkhotbah. Kalau memang ada kalimat Injil, harusnya ditulis preach the gospel, bukan? Contohnya ada nggak preach the gospel? Orang yang sama nih, Petrus. Ada. Ayat selanjutnya, 1 Petrus 4, tertulis, for this cause was the gospel preach. Tertulis gospelnya. Ini baru memberitakan Injil. Ini baru tulisannya memberitakan Injil. Tapi ini tidak ditulis memberitakan Injil. Tapi disebut, mana tuh? Preach. Injilnya mana? Nggak ada. Unto the spirit in prison. Pertanyaannya, roh yang di penjara ini siapa? Preach di khotbah kan preach. Bukan. Preach itu bisa berarti memproklamasikan. Memproklamasikan, beneran. Preach itu bisa memproklamasikan. Gak percaya? Gue liatnya. Nah, mana tuh? Handphone. Enggak. Wah, masih. Itu hari kan sempat dibahas bahwa ini roh-roh yang di zaman Nuh gitu loh, bukan? Bukan, nanti bacanya salah. Bacanya mesti benar. Sebentar ya. Kasih lihat dulu. 1 Petrus. Waktu itu kan kita pernah bahas ya ini ya kan? Pernah. Makanya bacanya mesti benar. Ya, bentar ya. Jadi rubah lagi nih. Bukan rubah, Kan ditanya tuh bersama. bahwa itu Sama. kan Sama. Nanti pertanyaan orang awam itu adalah apakah Yesus turun ke dalam dunia orang mati dan berkhotbah gitu kan? mm-mm. Itu yang sering jadi berkhotbah kepada orang roh-roh yang sudah mati. Nah, kemarin ini kita bahas bahwa yang dimaksud dengan roh itu adalah Setan. bahwa Yesus udah pernah mengkhotbahkan orang-orang yang saat ini mati dulunya waktu lagi zaman Nuh masih hidup, roh-roh yang dari No, no, zaman no, no, Nuh no, no, gitu. no, 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 no. Gimana sih? Gue masih Enggak pernah. Gue nggak pernah bilang roh itu roh manusia, enggak. Setan. Dan Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil, tapi mengproklamasikan kebangkitan dia. Nah, kalau yang tadi yang pas di memberitakan Injil itu yang coba si Petrus itu ada yang tadi yang dibedakan yang kedua tuh itu apa tuh? Coba Oke, kita Indonesianya. lihat ya. Kita lihat dulu. Kalau ini kan oke ini yang 19 nih 1 Petrus 19 sudah tahu 3:19. dong. Oke, nah sekarang ada lagi di Misalnya kalau sini. emang itu begitu. Ya, di sini dibilang, for this cause was the gospel preached also to the dead. Betul? Ya, Bahwa coba Indonesianya. Indonesianya, mari Ya, kita ini lihat. pada yang udah mati. Nih, Indonesianya kita lihat ya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan kepada orang mati. Oh, berarti Tuhan Yesus memberitakan Injil dong, betul nggak? Mhm. Injil diberitakan kepada orang mati. Artinya orang mati benar-benar diberitakan Injil, bukan? Mhm.
Mari kita baca arti sebenarnya. Lihat bahasa Inggrisnya. For this cause, ini was past tense atau present tense? Present dong hari ini dong. Sedang Was, berjalan sedang. was, was. Was ini apa? Masa Was ini present tense atau past tense? was itu kan yang Is, was, will. ini Was itu past tense. past tense ya was ya. Past tense, gila lu. Yang present is ya. Present is. Oke. Was Will past kan tense. Artinya sudah diberitakan. Artinya sudah. Udah lewat. Kemarin-kemarin beritainnya. Kapan? Kepada mereka. To them that. Kalau are ini past tense atau present tense? sama saat ini. Are itu apa? Present tense, betul? Heeh, Artinya, present tense. artinya Injil ini sudah diberitakan kepada mereka yang sekarang mati. Artinya Injilnya diberitakan kepada mereka waktu mereka hidup nggak? Hmm. Waktu mereka hidup, bukan mereka mati. Dan itu tercatat dalam bahasa Indonesia yang lain. Bahasa Lembaga Alkitab Indonesia bikin pusing Injil diberitakan kepada orang mati supaya jelas di 1 Petrus 3:18 bahwa Yesus memberitakan Injil kepada orang mati juga. Padahal salah. Lihat bahasa yang mudah dibaca. Tertulis jelas-jelas. Sebagian dari mereka diberitakan kabar baik sebelum mereka mati. Tuh. Ini yang benar bahasa Inggris aslinya. For this cause was the gospel preached also to them that are dead now. Sekarang Coba mati orangnya. balik ke 1 Petrus 3:19 coba. Sebentar. Ini udah jelas belum? Jelas. Bahwa Yang ini jelas. Injil ini sudah diberitakan kepada orang-orang Ini yang jelas. dulunya hidup ya. Oke, sekarang kita balik lagi Clear, kepada clear, clear, clear ya. clear. Lalu Jelas, kita jelas, masuk ke jelas. dalam mana tadi? Kok hilang? 1 Petrus 3. 1 Coba, Petrus coba 3. tadi. Ya. Lihat. Yang bahasa Indonesia. Coba yang 19 tadi. Kan 19. 19. Dan di dalam roh itu juga dia pergi, Injil nggak ada, memberitakan atau memproklamasikan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Bukan, Terus kepada roh-roh yaitu kepada roh-roh yang ini terusnya 20. sebentar, kita mesti tahu dulu roh-roh penjara siapa dulu. Jangan ke 20 dulu, mesti tahu roh-roh penjara ini siapa, betul nggak? Hmm. Nah, kita lihat di Wahyu 20, jelas dikatakan. Kan dia belum di penjara, Syung. Sabar, kita mau tahu dulu roh di penjara itu siapa, kan gitu kira-kira. Satu, ini kita mesti ngerti biar firman Tuhan yang menjelaskan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, ular tua itu, lalu dilemparannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu, memateraikannya segala macam. Dan jelas-jelas di bawah, dan setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan dari penjara. Jadi kita mesti tahu dulu yang di penjara siapa. Ya. Lalu Yudas mencatat. Sorry, di definisi penjara di sini apa sih, Syung? Kalau memang dia di penjara, nih sorry ya, otak gue secara manusianya ya. Di penjara kenapa dia bisa ganggu kita ya? Kenapa dia bisa inin kita ya? Kalau dia sudah di penjara gitu loh. Roh-roh yang di dalam penjara itu bukan artinya spirit in prison, itu artinya contoh misalnya lu waktu lagi nggak Tadi gue benar. arti harafiahnya ya, di penjara harafiah, arti sesungguhnya apa sih? Yang gue maksud tadi harafiahnya. Gini loh, kita mesti tahu penulisan. Contoh Yesus dari singa Yahuda, apakah Yesus beneran singa? Kan bukan. Ya. Kita mesti ngerti dulu penulisan itu bukan, oh harafiahnya harus harafiah penjara, penjara, harus penjara. Roh-roh yang di penjara itu bisa juga roh-roh yang dibelenggu. Dibelenggu itu bukan berarti di penjara. Berarti, contoh, lu waktu Ada nggak tulisan kayak gitu misalnya penjara? ada Kenapa nanti, dia mesti tulis penjara? ya nanti sabar-sabar. Kayak contohnya lu waktu lagi sakit kepalanya nih. Lu terbelenggu dengan penyakit yang aneh ini. Lu di penjara karena nanti gua nulis buku si Budi terpenjara oleh penyakitnya. Apakah ya Budi masuk penjara beneran?
Bukan. Dia terbelenggu atau terikat. Jelas ya? Sampai situ penulisannya. Sampai tahu ke situ dulu. Baru kita masuk ke dalam Yudas. Yudas dikatakan bahwa Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaannya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, artinya meninggalkan surga, dengan apa? Belenggu abadi dalam dunia kekelaman. Sampai pada hari penghakiman. Artinya, malaikat-malaikat yang meninggalkan surga, yang ditarik oleh setan, mereka punya belenggu abadi. Nih, roh-roh penjara, ini namanya roh-roh yang di penjara. Di penjara karena apa? Karena meninggalkan surga. Kira-kira jelas nggak? Jadi, roh-roh di penjara itu bukan penjara yang ada di kepala kita, ada besinya di penjara gitu, bukan. Terbelenggu dia. Coba balik lagi 1 Petrus 3:20. Lanjut 20. Ya, sampai situ jelas dulu belum? Ya, jelas. Jelas ya? Ini berarti setan-setan, ya. Pada si setan-setan memproklamasikan Yesus bahwa saya sudah mengalahkan kamu, saya sudah ada di atas otoritas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jelas sampai sini? Nah, itu pada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Artinya, yaitu roh apa? Roh-roh setan, ya, roh-roh setan yang zamannya Nuh itu nggak taat kepada Allah, tidak taat. Artinya kalau kita baca kejadian kejahatan manusia, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Segala kecenderungan hatinya selalu membukakan kejahatan semata-mata. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin manusia jahat kayak begini? Siapa? Setan. Jadi bacanya mesti tahu bahwa ini setan-setan ini tidak taat kepada Allah pada saat Allah menanti dengan sabar manusia-manusia untuk bertobat, tapi setan jalan terus, ngerjain orang terus. Coba lihat lagi 20, lihat lagi, jangan matiin dulu, coba lihat. Roh-roh mereka yang, ini roh-roh jahat yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Buat siapa? Bukan buat Nuh doang, buat semua manusia sebenarnya. Di mana hanya sedikit, cuma 8 orang yang diselamatkan. Tuhan mau sebanyak-banyaknya diselamatkan, tapi nggak ada yang bisa diselamatkan karena mereka jahat, karena kerjaan setan. Nah, kerjaan setan ini, yang jahat ini, dunia mau dihapuskan dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. Nah, sekarang Kristus dengan kebenarannya, dengan kebangkitannya, dengan kesalehannya segala macam, dia mengalahkan segala sesuatu. Lalu dia memproklamasikan, saya sudah mengalahkan segala sesuatu. Kepada setan-setan yang dari zaman dahulu, zamannya Nuh, manusia harus diselamatkan semua, tapi cuma 8 yang selamat. Dan itu kan, dan setan-setan yang sekarang terjadi nih, zaman sekarang, setan sedang bekerja habis-habisan seperti zaman Nuh. Nanti akan ada kalimat kita akan memproklamasikan kemenangan kita. Kita loh. Kapan? Kapan kita akan memproklamasikan kemenangan kita? Waktu Yesus datang kedua kali. Ya, kapan kita memproklamasikan? Ya, kapan? Pada saat apa? Kita bangkit. Pada saat kita bangkit, bukan? Naik surga. Pada saat kita bangkit, lalu kita pergi ke atas, bukan? Ya. Disitulah kita memproklamasikan diri. Hai maut, kamu sudah dikalahkan. Betul? Dan kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, apakah setan bisa
bisa berkuasa atas kita? Tidak, dan Tidak. menang. Tapi kalau anak-anak setan bangkit, setan masih berkuasa nggak? Berkuasa. Masih berkuasa. Karena dia sudah terikat oleh setan. Artinya, manusia-manusia jahat di bumi ini sudah membawa belenggunya sendiri. Sudah terpenjara dengan kejahatannya. Di mana penjaranya nanti adalah neraka selama-lamanya. Dia sudah membawa belenggu abadi. Manusia jahat zaman sekarang, sampai dia mati, dia membawa belenggu abadi udah. Kalau kita sudah dibebaskan dari belenggu, kita sudah merdeka. Sekali kita merdeka, merdeka selamanya, kan gitu. Jelas nggak kira-kira di sini? But, Jelas, clear. clear ya. Jadi roh, kita tahu bahwa manusia itu nggak punya roh. Bagaimana Tuhan memberitakan Injil kepada roh-roh? Nomor satu, yang paling penting adalah Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena setiap orang yang hidup tahu mereka akan mati, pasti mati. Tapi orang mati udah nggak tahu apa-apa. Tertulis ini orang mati udah nggak tahu apa-apa. Yesus turun ke muka bumi, turun ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil. Tahu apa dia? Nggak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi. Upah apa? Upah keselamatan. Mana ada upah keselamatan? Tidak ada lagi upah keselamatan. Nggak ada lagi upah keselamatan. Injil diberitakan kepada orang mati, tujuannya untuk mendapat keselamatan. Sedangkan pengkhotbah mengatakan, tidak ada lagi upah. Upah keselamatan udah nggak ada lagi. Artinya, kita mesti tahu, bacanya salah. Tapi pengkhotbah-pengkhotbah dari zaman saya kecil sampai hari ini udah 50 tahun lebih, mengkhotbahkan Yesus turun ke dunia orang mati, memberitakan Injil. Gila. Nggak heran kekristenan zaman, kekristenan amburadul. Nggak heran. Amburadul beneran. Lucy pernah dengar nggak pendeta ngajarin bahwa Yesus turun ke dunia orang mati mengabarkan Injil? Banyak kok dulu, Terus, banyak yang menjelaskan seperti itu. nggak masuk akal. Sebenarnya juga menjelaskan bahwa eh, apa namanya, Yesus memproklamirkan kemenangannya, tetapi juga tidak dijelaskan bahwa tawanan itu siapa. Jadi kami menangkapnya bahwa itu tuh roh-roh manusia. Tapi Makanya kamu, saya tanya, itu dibawa kemana tawanan itu iya. sama Tuhan? Tapi sudah jelas belum sekarang tawanan siapa? Ya. Sudah tahu Kemudian, bahwa ya, terus apa? ya kok. Gimana kok? Yang tadi kamu ngomong apa? Nah, kemudian saya ingat penjahat yang di sebelah Yesus itu hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Nah, berarti kan saat itu juga dia ke Firdaus, ke surga. Rohnya ke surga. Siapa? Pertanyaannya seperti itu, gimana? Siapa yang ke surga? Maksud siapa? Penjahat yang bertobat yang di sebelah Yesus, yang Yesus bilang hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Itu gimana itu nasibnya? Dia ke surga, dia nggak mati. Dikatakan, hari ini juga kamu akan pergi ke Firdaus bersama aku gitu kan? Iya. Pertanyaannya, pergi nggak? Kan gitu, pergi atau tidak kan gitu? Banyak orang Dia berpikir mati. pergi. Banyak orang berpikir pergi, rohnya pergi ke sana, betul? Iya. Pertanyaannya, Yesus pergi ke surga kapan? Setelah 40 hari. Setelah 40 hari. Setelah 40 hari loh. Jadi Gimana? si penjahat ini pergi duluan atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau tahu ada pendeta nekat bilang sama saya apa? Pendeta nekat. Saya katakan pendeta nekat. Dia bilang apa? Bisa aja kan dia Tuhan. Dia pergi dulu bersama penjahat itu lalu dia turun lagi.
Bisa nggak gitu? Dia kan Tuhan. Itu Kedua, bonek. Boleh. itu pendeta Ngawur. nekat namanya. Saya bilang, kenapa pendeta nekat? Ngomong sembarangan. Iya, Yesus gak ke surga duluan kok. Katanya dia bisa Nanti. nggak pergi duluan? Bisa, buat saya memang bisa, Pak. Mau tahu dia ngomong begitu, langsung saya jawabnya apa? Ayatnya di mana? Dia pergi ke sana, dia turun lagi. Yesus pergi ke sana, yang turun apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang turun, bukan dia lagi yang turun. Kalau dia pergi ke sana, dia turun ke Bali. Itu namanya dia udah turun kedua kali, bukan? Iya. Itu pendeta nekat, sudah dibilang. Kedua, ada ayat yang mengatakan, ini ayat, bukannya saya ngomong. Mana? Sini deh. 20. 20 Yohanes. Eh, oh, ini ini firman Tuhan yang ngomong. Kebangkitan Yesus, betul? Kebangkitan Yesus. Kamu baca deh. Sampai sini deh. Baca. Coba baca Lucy. Nggak ada suaranya Lucy. Lucy, ada Lucy? Lucy. Ya, ya, gimana kok? Soalnya di sini rame sekali. Ya. Nanti Nih, ganggu. baca. Ya, Yohanes 20 ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tuh, jelas nggak? Ya, Aku belum pergi kepada Bapak. Ini ya, jadi tadi belum naik bilangnya ke bonek, surga. bondo nekat. Ya, Ini ya, ya. ini namanya Ngawur, pendek. Pendek. Pendeta nekat. ngawur gitu aja udah. Iya. Iya. Sat. Jadi artinya si penjahat ini ada di mana sekarang? Kuburan. Di kuburan. Nah terus kalau Yesus bilang begitu tuh gimana? Nanti berarti. Kok dia bilang saat ini juga? Aku berkata kepadamu Gimana? hari ini juga. Contoh saya ngomong Ya, sama hari ini Lucy. juga. Lucy saya ngomong hari ini. Saya pasti ke Jogja. Saya pergi hari ini atau pergi nanti? Nanti. Nanti. Lalu saya ganti komanya. Lucy, saya ngomong sama kamu. Hari ini saya pergi ke Jogja. Saya pergi kapan? Ya nanti. Sekarang saya pergi, betul? Hmm? Omongannya sama nih ya. Lucy, saya bicara sama kamu hari ini. Koma, saya pergi ke Jogja. Saya pergi kapan? Ya nanti. Nanti. Tulisannya sama. Lucy, saya bicara, koma. Hari ini saya pergi ke Jogja. Kapan perginya? Ya, sekarang ini aku pergi. Sama kan tulisannya sama, cuma beda komanya di mana, betul? Oh. Dan itu yang terjadi. Salah koma, komanya salah taruh. Beneran. Bener ya gitu ya. Salah, bukan bener-bener lagi, bener banget. Lihat nih, Ya kan tanya biar double check. lihat. Beneran ada komanya, salah koma Aku ya. berkata kepadamu, koma, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya hari ini juga dia pergi ke Firdaus, betul? Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, koma, engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Nggak sekarang. Kalau komanya di sini. Nih, betul?
Kalau saya taruh di antara juga dan engkau, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, koma. Jadi aku berkata kepadamu hari ini, engkau, ini kalimatnya akan, future tense. Betul? Oh Karena ya, bersama dengan ada aku. katanya akan juga ya. Ya, Oh my goodness. sekarang pertanyaannya, kalau penjahat ini ada di surga, kita percaya dulu nih, penjahat ini ada di surga. Pertanyaannya, Daud ada di mana? Daud sama sama penjahat ini bagus mana? Gus Daud lah. Bagus Daud. Daud di mana? Jadi kalau orang masih ngeyel-ngeyel, kita tanya aja langsung. Kalau penjahat ini ada di surga, Daud ada di mana? Mereka dengan gagah berani mengatakan ada di surga. Percaya sama saya. Kalau mereka bilang ada di surga, Iya, iya. kita buktiin langsung ada di surga ada bukan. Kan gitu. Catat nih. Kisah para Rasul 2. Lihat baca nih. Rasul 2. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia sudah mati, dikubur, kuburannya masih ada nggak? Masih ada. Sampai hari ini dia bilang masih ada. Lalu dibilang begini, baca. 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Ada di mana dia? Kuburan. Kan jelas di atas kuburannya masih ada. Apakah Daud naik ke surga? Enggak. Nggak naik. Ini tulisannya apa kurang bagus? Apa kurang jelas? Makanya kalau kita banyak nih ininya, datanya banyak, orang ngomong kita bisa ketawa-ketawa sendiri. Ini namanya pendeta nekat. Ngomong semua mau gue. Saya paling suka ngobrol sama pendeta model begini. Nah, sekarang gimana, Ji? Cuman saya suka menghormati seorang pendeta. Saya cuma tanya, Pak, coba ke ayat ini, Pak. Bapak nanti pikirkan. Kalau saya ngomong depan jemaat, Kalau habis dia. Bisa jadi bulan-bulanan ketahuan bodohnya. Kalau udah ketahuan bodohnya marah dia. Wah, sok pintar mulai. Bla, bla, bla. Jadi panjang. Mendingan Bapak baca ini, nanti Bapak renungkan gitu aja. kalau Henok sama Elia kemana? Henok sama Elia kemana? Banyak orang bilang dia ke surga kan? Iya. Lalu kita lihat. Pertanyaan yang gampang. Yohanes 3. Yang Yesus berkata apa? Baca. Kau baca, saya kencing dulu bentar. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Betul?
Ya, betul. Artinya apakah Henok dan Elia naik ke surga? Ya, di Firdaus katanya di tempat perhentian yang nyaman. Firdaus sama surga sama nggak? Kan gitu pertanyaannya. Hmm, Firdaus sama surga ya, sama nggak? sama nggak ya? Mari kita lihat sama atau enggak. Semua kan bisa diatur. Tuh, dengerin tuh. Nyaya tuh sama Baca. baca ayat. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar tahta Allah dan tahta anak domba. Kita tahu ada dua tahta. Ya, kita tahu sekali ada dua tahta. Lihat, Wahyu 3, ada dua tahta yang akan mengatakan kepada kita, barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, tahta anak Allah, yaitu Kristus, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya Bapaknya. Artinya akan ada dua tahta. Satu tahta Bapak, satu tahta anak. Ada di mana nih tahtanya ada di mana? Coba kasih tahu saya. Surga. Surga, setuju ya surga. Jangan bilang, ah enggak Pak, gini-gini. Ini ngomong surga. Di tengah kota itu, seberang jalan itu, ada apa? Ada pohon-pohon kehidupan, Ada pohon berbuah. kehidupan. Artinya di tahta Allah ini ada pohon kehidupan nggak? Ada. Ada. Ini bukan pohon-pohon ya, pohon. Cuman satu pohonnya. Ini Ini salah cuma cetak. satu. Cuman satu. Nggak percaya, buktiin nih. Mana bahasa Inggris? Kok nggak ada bahasa Inggris di sini? Nah ini. Dikatakan, and was there the tree of life. Tree, bukan trees. Tree. Makanya ini bahasa Indonesia ini kalau sampai salah cetak berantakan semua. Di luar tahta Allah ada pohon kehidupan, betul? Ya, Pohon kehidupan ini ada di mana sebelum-sebelumnya kalau kita baca? Ada di kejadian. Kejadian 2 di Taman Eden, bukan? Ya, Itu pohon Firdaus. itu Allah menumbuhkan pohon yang baik, pohon kehidupan di tengah taman itu, betul nggak tulisannya? Pohon itu di tengah taman. Nih, di tengah-tengah tuh kota itu atau taman itu ada pohon kehidupan, betul? Ya, Jelas. Mari kita lihat. Wahyu 2. Baca yang kenceng. barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di mana? Di surga. Ya udah jawab Taman sendiri kan? Firdaus. Nggak perlu saya ribut-ribut, jawab sendiri kan? Firdaus sama surga sama nggak? Sama. Sama. Pendeta aja yang bikin 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 pusing. Beda, gitu tuh halamannya. Itu halamannya Tuhan, belum masuk kerajaannya. Pak Pendeta, pikirin gimana caranya masuk ke halaman itu udah bagus, bisa masuk sampai halamannya Tuhan tuh dahsyat, juara. Setuju ngomongan saya? Iya, iya. Mau dibedain kayak apa kayak yang penting kalau kita bisa sampai ke tamannya Tuhan, selamat kita, aman. Jangan masuk ke tamannya setan, tamannya Tuhan yang kita masuk. Lalu, Lalu Henok Elia. sekarang Henok sama Elia ada di taman Allah. Kan sampai dijemput pakai kereta berapi. Ya, karena saya tanya, Hidup bergaul sekarang dengan Allah. kamu jadi Elia nih, dijemput sampai ke tamannya Allah. Enak nggak hidup sana? Enak. Enak. Mau nggak saya turun ke bumi lagi? Gak mau. Disuruh mati lagi, mau nggak? Gak mau. Digebukin lagi, mau nggak? Mau Gak nggak? mau. Nggak mau. Kenyataannya diturunin nggak Elia? Iya. Diturunin ke bumi. Aduh, lihat. Orang makanya kalau nggak baca baik-baik, jadi kacau balau semuanya. Hari Tuhan, kapan hari Tuhan? Ya itu.
Tuhan Yesus datang. Ini kan, nih 1 Petrus, 2 Petrus, 2 Petrus 3, hari Tuhan sama. Betul? Malaikat 4 sama Wahyu sama. Lihat paling bawah, baca yang kencang. Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tuh, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar, sebelum Yesus datang kedua kali, siapa yang dikirim? Elia. Nabi Elia. Kita lihat apa yang terjadi dengan Nabi Elia. Kan gitu, betul nggak? Maleakhi 4 ayat. Tuh, 2 saksi Allah. Nggak disebut siapa orangnya. Tapi Tuhan mengirim, memberi tugas kepada kedua saksiku. Supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Betul? Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Mereka ada kedua pohon zaitun, kedua kaki dian yang berdiri di depan Tuhan. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluar api dari mulut mereka, menghanguskan semua orang. Lalu mereka punya kuasa menutup langit. Siapa yang punya kuasa menutup langit? Tidak turun hujan. Siapa nih? Tuh ditulis. Elia. Elia. Ini. Kalau satu Elia ditulis dalam buku Maleakhi, lalu satu lagi nggak ditulis, siapa lagi yang belum mati? Di muka bumi ini, dari zaman Adam sampai detik hari ini, yang belum pernah mati, cuma 2, Elia dan Henok. Henok. Nggak pernah mati 2 ini. Tapi karena upah dosa, Paulus tahu ini, upah dosa. Karena upah dosa adalah kematian, Henok dan Elia masih pakai tubuh manusia. Belum ada perubahan tubuhnya. Belum diubah. Dia disimpan Tuhan. Di mana? Nggak ada yang tahu. Disimpan Tuhan di mana? Nggak ada yang tahu. Contohnya siapa yang disimpan Tuhan? Nggak ada yang tahu. Musa. Musa, kuburan disimpan Tuhan nggak ada yang tahu. Sama, Henok dan Elia disimpan di mana? Nggak ada yang tahu. Tapi kita tahu ada tulisan mengatakan Tuhan mengirim 2 saksi. Tujuannya untuk apa 2 saksi ini? Untuk hidup enak-enak? Kagak. Baca. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan mereka, serta Membunuh mereka. kamu mau nggak? Udah di surga, turun lagi. Ya. Ya, Tuhan tahu ya milih Henok sama Elia. Coba kalau milih Lucy tidak mau dibuang. Pegang kaki Yesus, Iya. pegang kaki Yesus erat-erat, nggak mau. Iya, tidak mau. Tapi Ada. mereka dua sebagai manusia harus menjalankan hukum manusia, kematian. Mau. Hukum maut, kematian. Harus. Itu namanya mengerti firman Tuhan dengan benar. Orang main sembarang ngomong dia pergi ke surga. Saya mau setuju-setuju aja. Masalahnya diturun lagi mau nggak? Nggak mau. Ya udah. Jelas? Jelas. Makasih Wendy. Kita benar-benar baca firman harus benar. Jangan apa kata pendeta, tapi apa kata Tuhan yang benar. Firman Tuhan tuh jangan dihafal, tapi dimengerti. Ya, dimengerti. Jadi kita nggak sembarangan. Waktu kita baca, ini pasti ada salah cetak. Kita tahu ini pasti ada salah cetak. Atau kita tahu bacanya orang lain salah. Kita tahu. Ya. Dan yang gilanya pendeta, yang saya bilang pendeta nekat, ngomong apa adanya. Tahu nggak? Ada pendeta S3 loh. S3 nih, sekolah tinggi teologi di Amerika, nomor 1 di Amerika, di top 10 terbaik dunia. Sekolah kitab terbaik dunia. Ngomong sama saya.
Ini orang mati, saya bilang, rohnya kemana? Rohnya ke surga kalau dia Kristen. Kalau dia Kristen, dia percaya Tuhan Yesus, rohnya ke surga. Lalu saya tanya, nanti Yesus datang kedua kali, ngebangkitin siapa? Ngebangkitin orang Kristen. Cara gimana? Rohnya turunin lagi katanya. Datanya di mana, Pak? Saya bilang, datanya mana? Yesus menurunkan roh lagi ke manusia. Jadi Yesus turun dengan roh-roh manusia, sabrak-abrak sedunia, dicemplungin semua ke manusia, bangun lagi orangnya. Gitu. Doktrin manusia punya roh bikin kekristenan amburadul. Bingung, mau ngomong apa bingung beneran. Beneran, doktrin manusia punya roh itu adalah doktrin yang membingungkan. Karena nggak nyambung semuanya. Kalau kita tahu manusia terbuat dari tanah liat, debu. Kita ini debu dan tanah. Nggak ada rohnya. Yang membuat kita hidup tuh napas. Yang Tuhan berikan. Dan itu terjadi lagi pada saat kita dibangkitkan. Yang diberikan adalah Nafas hidup. napas hidup menurut buku Yeskiel. Setuju? Yeskiel ya. Buku Yeskiel 34 ngasih tahu kita. Tulang-tulang gitu. Yang tulang-tulang Israel itu bahwa kita akan diberikan napas hidup lagi. Bukan roh. Prosesnya jadi. Tulangnya dikasih daging, dikasih urat, ditutupin kulit. Lalu dikasih napas hidup supaya dia hidup kembali. Itu. Kita kalau mati sekarang, kita akan tidur yang panjang. Sampai Yesus datang kedua kali. Tidurnya panjang sekali. Jadi kayak saya sekarang kurang tidur melulu kerjanya. Tapi saya akan, saya akan tidur yang panjang. Tapi saya nggak mau tidur yang panjang. Saya mau menyaksikan Tuhan saya datang kedua kali. Satu penglihatan yang spektakuler yang nggak pernah kita lihat dalam hidup kita. Spektakuler sekali kedatangan Yesus. Mengerikan, tapi kita sebagai anak-anak yang merindukan dia, spektakuler. Kedatangan mempelai pria ini benar-benar spektakuler. Jelas ya? Iya jelas, thank you. Jadi mengenai Henok dan Elia kita udah tahu. Dua orang ini simpen Tuhan di mana nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu jawabannya. Kalau nggak tahu jangan sok tahu lah. Tapi saya tahu sesuatu bahwa Elia akan diturunkan kembali. Tapi Henok tidak ditulis, hanya Elia yang ditulis. Dia akan diturunkan kembali dan dia akan memberitakan kabar baik kepada dunia. Saksi dikatakan sebagai saksiku sebelum ke hari kedatangan Tuhan. Tapi mereka akan dibunuh untuk menyempurnakan hukum kematian. Hukum dosa, ya. Oh iya, tapi berarti itu diangkatnya itu belum diubah tubuh kemuliaan ya, tetap pakai tubuh manusia ini tapi bisa berpindah dimensi ya. Nah, Iya. dikatakan 1 Tesalonika kita akan diubah sekejap mana, bukan? Iya. Kalau kita tidak mengalami kematian, waktu Yesus turun ke dunia, kita yang masih hidup dikatakan tidak menerima kematian. Akan diubah. Tubuh Ya. ini harus diubah. Kenapa Ya. tubuh ini harus diubah? Yang Kenapa? memasuki surga, kekekalan. Ya, kenapa harus diubah? Kenapa harus diubah? Dan ini menjawab pertanyaan, kenapa Henok dan Elia harus diturunkan? Kenapa harus diubah dulu tubuhnya? Dan itu tercatat. Paulus tahu sekali. Ganti tubuh kemuliaan. Paulus mencatat di buku 1 Korintus 15. 15. Kebangkitan. Dikatakan. Kebangkitan kita ya. Lihat nih. Kebangkitan tubuh. Ya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh kemuliaan surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Oke, sampai sini jelas? Lalu dikatakan, demikianlah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan,
dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Tubuh rohania ini bukan tubuh yang rohani, tapi tubuh kemuliaan. Ya. Lalu dikatakan lagi, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat apa? Bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang apa? Binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya, kita ini memakai tubuh yang bisa binasa. Termasuk Henok dan Elia. Tubuhnya masih tubuh binasa. Bagaimana mungkin kita memasuki sebuah era, sebuah dimensi yang tidak bisa binasa alias kekal. Yang tidak kekal ini harus diubah dulu masuk ke dalam dimensi yang tidak kekal. Kayak Star Trek, beneran. Wah, ini anu kuantum ini, hukum kuantum. Ya, mau kuantum kayak apa, terserah. Ya. Sesungguhnya Aneh aku tapi menyatakan nyata. kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubah. Tuh, jelas. Harus diubah dalam sekejap mata. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa mati lagi. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini jelas sekali. Jelas ya? Jadi, dalam hal ini, Ya, jelas, jelas. kita benar-benar mengerti. Belajar firman Tuhan tuh mengerti. Mengerti firman Tuhan, mengerti Tuhannya. Mengerti siapa Yesusnya. Sehingga kalau orang bertanya ini orang, kita tahu jawabnya. Dan kita jawab bukan sembarangan mau kita. Jawab berdasarkan apa yang tertulis. Saya mengatakan Firdaus dengan sorga udah saya kasih tahu loh itu. Tapi masih ada orang yang nggak percaya loh. Sudah terbukti jelas-jelas Firdaus sama surga sama. Masih bilangnya yang ya, oh itu kan tamannya doang. Ya udahlah anggap tamannya. Kerajaan sama taman kan beda tuh. Rumah sama taman, ya tetap aja bisa masuk nggak ke sana gitu aja yang gampang. Jangan diributin udah. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan lain? Ini ngomong-ngomong Lucy, yang tadi ngomong siapa? Kalau boleh tahu. Halo sih, di belakang layarnya siapa tuh? Barang yang bertanya-tanya. Iya, ya. Gimana Yang, kok? yang bertanya-tanya tadi di belakang kamu siapa? Oh, ini suamiku. Oh, nanya suaminya. Oh, oke, 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 oke. Iya, kan terus Siapa? aku sodorin. Aku suruh dengerin. Dia kan sama jualan. Jadi Oh, sembari nggak jualan. Ya bisa. sudah, bagus dong sembari jualan Iya. sambil denger. Lah iya, ya memang dia suka denger. Bagus. Jadi Belajar. ya Siapa kasih namanya? ujian. Suaminya siapa namanya? Indra, pakai Oh, Indra. ya Ko Indra ya. Salam kenal ya, Ko Indra. Nanti kalau saya ke Oh sana, ya, saya mampir ke warungnya ya. ya. Jualan apa ya, Ci Lucy? Aku kan ini kelontong Oh, deket, kelontong. iya deket apa tuh? Ini apa? Kampung, kampung Jalan Raya. Ya puji Tuhan, kita Dekat masih apa? Dekat dekat kampung. Ya kan di tempatku ini banyak kampung gitu, Oh, tapi paham. aku yang di deket Jalan Raya gitu. Kelontong jualannya apa aja, Jadi apa aja, Ci? ya Lengkap ya? macam-macam kayak Indomie, kayak kebutuhan Kebutuhan sehari-hari. sehari-hari ya. Iya. Kok Budi? Oh, Kok Budi juga iya toh? kalau Ko Budi bukan Punya. jualan, dia pemasok malahan. Oh, agennya grosir ya. ya aku Itu ngelayain yang partai sudah. sih.
Yang ngambil ke aku sih banyak toko-toko gitu loh. Oh, itu apa? Makanan, snack atau Ya, aku ada gula, beras, tepung oh, terigu, sembako. tepung ketan, tepung beras, Oh, itu. sembakonya ya. Tepung tapioka kayak begitu. Hmm. Oh, iya 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 iya. Oke. Mm-mm. Indomie aku Kirain juga jual toko. kok, Cilu sih. Oh ya. Ya tapi dus-dusan aku jualannya nggak ngecer satu dua. Oh ya, kalau aku ngecer kok. Aku kan Iya toko betul. aja, toko kelontong ya, ceran. Oke, silakan lanjut. Terima Ya, kasih, tapi saya Koki. kayaknya harus selesai karena sekarang saya kerja saya jamnya dimajuin. Jadi tadinya kerja Oh iya. masuk jam buka toko 11.30. Sekarang dimajuin jadi jam 11. Saya harus ke sana lebih pagi lagi. Ya, tapi hari ini kita sudah belajar mengenai eh, roh-roh yang ada di penjara. Lalu tawanan-tawanan menurut Efesus 4 bahwa Yesus naik ke surga membawa tawanan itu udah salah cetak. Ya, jelas ya Lucy ya? Salah cetak. Iya, Lalu jelas. lalu Jangan Yesus turun ke dunia paling bawah. Itu maksudnya bumi yang paling bawah itu artinya kuburan. Bukan artinya Yesus pergi ke suatu tempat, kerajaan apa, segala bukan. Kuburan. Ya. Ada kerajaan maut kerajaan katanya. maut, namanya kerajaan maut. Kerajaan maut adalah kumpulan orang-orang mati. Ya, orang-orang mati karena maut kumpulannya ada kuburan. Itu zaman dahulu mengatakannya mereka kerajaan maut. Ya. Jadi kita mesti mengerti dulu eh, pada zaman itu penulis 2000 tahun lalu bilang ini apa gitu loh. Ya. Kayak kita bahasa Indonesia juga banyak berubah, bukan? Dulu bilangnya apa, sekarang kita nggak bilang itu lagi, kita bilangnya ini, sudah diperbaharui gitu loh. Bahasa itu benar-benar berkembang. Bahasa itu berkembang, sehingga pada saat kita mau membaca sebuah buku yang sudah umurnya ribuan tahun, kita harus benar-benar mundur jauh sekali. Dan mundurnya nggak bisa tiba-tiba mundur ke 2000 tahun. Nah, penulis-penulis ini atau apa ahli-ahli bahasa ini, mereka menyelidiki pelan-pelan mundur. Oh, di tahun 300 di tahun 400 atau di tahun 200 terus turun 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 dengan buku-buku yang lain ternyata bahasanya berkembang. Artinya sama sebenarnya. Artinya sama cuman bahasanya berkembang. Yang tadi saya bilang, roh-roh di penjara. Di penjara itu menurut kita penjara itu apa? Ada besinya, orangnya dimasuk dalam penjara. Tapi arti penjara itu sendiri seperti kita. Kita ini sedang sedang di dalam penjara. Penjara apa? Penjara maut. Kita terbelenggu oleh maut. Gak bisa lepas. Nanti lepas penjaranya kita nanti. Kita dibebaskannya nanti. Pada saat apa? Kita Yesus dibebaskan. datang kedua kali. Kita dibebaskan pada saat kita bangkit, bukan? Ya, Kita terbelenggu oleh maut. Kita dipenjarakan oleh maut. Bukan berarti kita ada besi, kemana-mana pegang besi. Bukan. Kita terpenjara oleh maut. Kita terbelenggu oleh maut. Dan kita akan terlepas belenggu ini. Terlepas dari penjara ini pada saat kita dibangkitkan. Sehingga genaplah nas yang mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena manusia udah nggak bisa mati lagi. Tubuh yang tidak bisa binasa. Maut udah nggak bisa berkuasa lagi. Jelas ya? Nanti rekaman ini akan saya kirim secepat mungkin. Ini mundur, banyak mundur nih saya. Ini baru yang Sabtu kemarin. Ini udah hari Rabu lagi. Saya musik. Yang minggu lalu belum. Nanti saya kirim dua-dua deh sekaligus. Oke? ya. Amsia Ko Yang Hendrik. Senin sih. Ya. Oke. Makasih, Nanti Kak Hendrik. kita jumpa lagi hari Sabtu ya. Tuhan Makasih, berkati kita semua. teman-teman. Sampai jumpa. Sukses. God bless you.